Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dina Mukhtar with NPM 2241110X6 22DX Management Study Program. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan manajemen yakni untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi dan mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Fungsi manajemen yakni meliputi perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Lalu juga ada pengorganisasian, yakni menyusun dan menetapkan tugas. Lalu ada pengarahan, yakni mengerahkan dan memotivasi pegawainya. Dan juga pengendalian, yakni memantau kinerja dan membuat koreksi yang diperlukan. Manfaat manajemen meliputi peningkatan efisiensi, yakni dengan perencanaan dan pengorganisir tugas secara efektif. Peningkatan produktivitas melalui pengarahan dan motivasi efektif, dan juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya atau melalui pengendalian efektif. Proses manajemen ini ada urutannya. Nama singkatan dari proses manajemen adalah PDAC, yaitu yang diambil dari kata bahasa Inggris yakni planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Setiap manajer yang mengurus perusahaan atau organisasi ini harus menjalankannya dengan baik. Planning atau perencanaan yakni adalah tahap awal dari menjalankan proses manajemen. Perencanaan sangat diperlukan agar dapat mencapai cita-cita goals organisasi. Di tahap ini, manajer perlu memikirkan cara apa yang dipilihnya serta strategi yang diterapkan dalam menjalankan produksi atau aktivitas organisasi. Lalu ada juga organizing atau pengorganisasian, yakni tahap berikutnya adalah pengorganisasian yang dilakukan membagi tugas kepada beberapa sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada dan juga serta memudahkan koordinasi menjadi lebih baik. Dengan adanya pengorganisasian ini membuat organisasi bisa melakukan aksi nyata untuk menentukan tugas dan memfasilitasi personelnya. Dengan sumber daya yang lengkap untuk memudahkan proses tersebut. Lalu juga ada pengarahan, yakni berikutnya adalah proses manajemen dalam kepemimpinan. Tujuannya dibentuknya actuating, yaitu agar bisa memotivasi semangat bekerja untuk para karyawan serta dapat menjalankan tindakan sesuai dengan arahan pemimpin. Fungsi dari manajemen ini adalah memberikan motivasi bagi setiap pihak serta maupun menjalankan tanggung jawab yang baik. Selanjutnya, kepemimpinan ini mampu meningkatkan kesadaran dalam bekerja, membimbing dan mengarahkan sehingga kinerja karyawan berjalan dengan efektif. Tentunya proses ini harus didasarkan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada controlling atau pengawasan. Penjelasan tentang proses manajemen yang terakhir ini adalah pengendalian atau controlling, yakni pengendalian tersebut merupakan proses manajemen dengan melakukan evaluasi sambil membandingkan antara tindakan nyata dengan rencana yang sudah dibuat. Dengan melakukan pengendalian ini memudahkan kinerja menjadi lebih terkendali dan merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Contoh proses manajemen.
In carrying out this management process, you also need to know examples so that you can better implement the manager tasks. The following is an example of the management process from planning to controlling. Contoh dari planning yakni kegiatan perencanaan, yaitu ketika perusahaan ingin mencapai target penjualan sampai 5.000 produk, namun sampai saat ini masih 3.000 produk. Untuk meningkatkan penjualan, maka manajer merencanakan akan menggunakan sarana media sosial untuk promosinya. Selain itu, digencarkan juga lewat media sampai dengan pemasangan billboard. Lalu juga ada contoh organizing, yaitu ketika suatu organisasi dicadangkan untuk membentuk beberapa pengurus supaya lebih mudah dalam mengatur kegiatan organisasi. Pengurus ini terdiri dari beberapa bagian seperti ketua, sekretaris, bendahara, sampai ketua beberapa divisi. Contoh dari actuating yaitu adalah ketika pemimpin ikut dalam sosialisasi untuk melaksanakan program kerja karyawan, memberikan support pada karyawan agar termotivasi. Lalu ada juga dari contoh controlling, yakni adalah contoh yang terakhir. Controlling adalah yang bisa dilihat contohnya dalam rapat mingguan yang dilaksanakan pimpinan untuk memberikan laporan terkait kemajuan organisasi. Lalu keterampilan manajemen, yang dimaksud dengan keterampilannya dalam proses manajemen yakni kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam praktek manajemen guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Bagi seorang manajer tentu diperlukan berbagai keterampilan yang membuat tempat kerja atau organisasi ini menjadi lebih produktif. Keterampilan manajer yang wajib dimiliki terdiri dari 3, yakni diketemukan oleh Robert Katz, yaitu teknik, kemanusiaan, dan konseptual. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan organisasi adalah untuk mengefisienkan proses kerja, memfasilitasi koordinasi, dan juga membangun budaya kerja yang positif. Fungsi organisasi meliputi pembagian kerja, penentuan struktur hierarki, dan menjelaskan peran dan tanggung jawab. Manfaat organisasi meliputi meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.